Selamat datang di Ceritawati. Di sini, kami menghadirkan kisah nyata yang penuh makna, cerita yang menginspirasi, dan pelajaran hidup untuk kita semua. Mari temukan kekuatan dari setiap pengalaman. Matahari sore menyelinap di antara celah-celah dedaunan pohon mahoni yang berbaris rapi di sepanjang jalan kecil menuju kota. Di dalam sebuah angkot yang berdesakan dengan penumpang, Siska duduk di pojok dengan wajah tenang, meski hatinya sedang gelisah. Gadis itu mengenakan pakaian sederhana, rok batik yang telah memudar warnanya, blus putih bersih, dan jilbab polos tanpa ornamen. Tangan mungilnya menggenggam erat tas lusuh yang ia warisi dari kakaknya. Siska berasal dari sebuah desa kecil di pinggiran kota. Hidupnya sederhana, namun ia selalu menjaga harga diri dan kehormatan keluarganya. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya menjual kue-kue tradisional di pasar. Walaupun hidup pas-pasan, keluarganya penuh cinta. Tapi hari itu, cinta dan kehangatan keluarga terasa jauh karena ia harus menghadapi sesuatu yang membuat dadanya berdebar sejak pagi. Restoran mewah di pusat kota itu menjadi tujuannya. Ia membawa niat tulus untuk menghadiri undangan seorang teman lama yang kini sukses bekerja di perusahaan besar. Meski sempat ragu, ia tetap berangkat, bermodalkan keyakinan bahwa penampilan sederhana tak akan mengurangi martabatnya. Setibanya di restoran, Siska menatap bangunan megah itu dengan takjub. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit tinggi, memancarkan kilauan mewah. Aroma masakan mahal yang keluar dari dalam restoran membuat perutnya yang kosong terasa semakin lapar. Ia menarik napas dalam-dalam, melangkah masuk dengan hati-hati. Namun belum sempat ia mencapai meja tempat temannya menunggu, seorang pria bertubuh tegap dengan seragam rapi menghalangi jalannya. Wajahnya keras dan pandangannya penuh penilaian. Itu adalah Rian, manajer restoran, yang terkenal karena sikapnya yang arogan terhadap orang-orang yang dianggapnya tidak pantas berada di tempat itu. "Permisi, Anda salah tempat mungkin?" Suara Rian terdengar dingin, namun cukup keras untuk menarik perhatian beberapa pengunjung di sekitar. Siska terdiam sejenak, bingung dengan perlakuan tiba-tiba itu. "Maaf, saya tidak salah tempat. Saya punya janji di sini," jawabnya lembut namun tegas. Rian mengangkat alis, lalu melirik pakaian sederhana yang dikenakan Siska. "Janji? Di tempat seperti ini? Dengan pakaian seperti itu dan turun dari angkot? Saya rasa Anda salah. Tempat ini bukan untuk orang seperti Anda." Suara ejekan itu menggema di telinga Siska. Beberapa pengunjung yang duduk dekat pintu mulai melirik ke arahnya, berbisik-bisik. Ada yang tertawa kecil, ada yang sekadar menatap tanpa ekspresi. Siska merasa wajahnya memanas, tetapi ia berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk. "Saya diundang ke sini. Tolong izinkan saya bertemu dengan teman saya," jawab Siska, kali ini dengan nada yang lebih mantap meski hatinya teriris. Rian tersenyum sinis. "Undangan? Saya yakin ini hanya kesalahpahaman. Restoran ini tidak melayani tamu yang tidak tahu etika berpakaian." Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Siska. Ia merasa seolah dihina di depan semua orang. Namun, sebelum sempat ia membalas, sebuah suara lantang datang dari arah dalam restoran. "Rian, apa yang kamu lakukan? Biarkan dia masuk." Seorang wanita muda dengan gaun elegan berjalan cepat menghampiri. Itu adalah Maya, teman lama Siska yang mengundangnya ke tempat itu. Wajah Maya merah padam karena marah melihat perlakuan Rian. "Dia tamu saya, bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti itu?" Maya menegur dengan nada tinggi. Rian terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia tak menyangka bahwa gadis sederhana itu adalah tamu seorang Maya, anak pemilik restoran yang cukup berpengaruh di kota itu. Namun, meskipun Maya membela Siska, rasa malu dan sakit hati yang dirasakan Siska tetap tidak bisa dihapus begitu saja. Setelah Maya mengantarnya ke meja, Siska mencoba tersenyum, tetapi hatinya sudah terluka. Ia merasa bahwa harga dirinya diinjak-injak di depan umum. Namun, Siska tidak berkata banyak. Ia hanya duduk dan mengikuti percakapan Maya, sementara pikirannya melayang jauh. Dalam hatinya, sebuah tekad mulai tumbuh. Ia berjanji, suatu saat ia akan menunjukkan kepada orang-orang seperti Rian bahwa penampilan bukanlah ukuran harga diri seseorang. Malam itu, sepulang dari restoran, Siska tidak bisa tidur. Siska duduk termenung di kamarnya yang sederhana. Bukan rasa malu yang mendominasi, melainkan tekad yang membara untuk membuktikan bahwa harga diri tidak diukur dari penampilan atau status sosial. Ia memandangi tumpukan buku dan laptop tuanya yang selalu menjadi saksi bisu perjuangannya selama ini.
Ia teringat akan mimpinya yang selama ini terpendam, membuka usaha kuliner yang membawa cita rasa khas desa ke level yang lebih tinggi. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan bumbu dapur dan resep-resep tradisional yang diwariskan ibunya. Ia selalu percaya, makanan adalah jembatan yang bisa menyatukan siapa saja, tanpa memandang latar belakang. Namun, untuk memulai usaha besar, ia membutuhkan modal yang tidak sedikit. Tabungan hasil kerja sambilan selama ini jauh dari cukup. Siska tahu, ini bukan perjuangan yang mudah. Tapi, ia tidak akan menyerah. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menghubungi Maya. Teman lamanya itu ternyata memiliki informasi yang sangat berguna. Maya menyarankan Siska untuk mengikuti kompetisi wirausaha kuliner yang disponsori oleh salah satu perusahaan besar di kota. Pemenangnya akan mendapatkan dana investasi yang cukup besar untuk memulai bisnisnya. Tapi kompetisinya sangat ketat. Kamu harus benar-benar siap, kata Maya di telepon, suaranya penuh perhatian. Terima kasih, Maya. Aku akan berusaha semaksimal mungkin, jawab Siska dengan penuh keyakinan. Seminggu kemudian, Siska mengikuti seleksi awal kompetisi tersebut. Ia menyaji hidangan sederhana namun penuh cita rasa. Nasi liwet dengan ikan bakar bumbu kelapa dan sambal dada. Para juri terkejut dengan presentasi dan rasa yang dihasilkan dari bahan-bahan sederhana. Ini bukan hanya makanan, ini adalah cerita. Komentar salah satu juri, seorang koki terkenal. Siska lolos ke babak berikutnya. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin banyak rintangan yang menghadangnya. Salah satunya adalah tekanan dari peserta lain yang kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang kuliner dan dukungan dari keluarga kaya. Salah satu pesaing utamanya, seorang wanita bernama Karin, seringkali meremehkan Siska secara terang-terangan. Karin adalah seorang chef profesional yang terbiasa tampil di acara televisi. Siska, aku tidak mengerti kenapa kamu ada di sini. Kompetisi ini terlalu tinggi untuk seseorang yang hanya tahu memasak di dapur desa. Sindir Karin sambil tertawa kecil di depan peserta lain. Siska hanya tersenyum tipis. Ia tahu membalas dengan amarah hanya akan membuatnya terlihat lemah. Ia membiarkan masakannya berbicara. Namun saat Siska berada di puncak kesibukan mempersiapkan hidangan untuk babak final, ia dihadapkan pada sebuah masalah besar. Salah satu supplier bahan utama yang sudah ia pesan membatalkan pengiriman secara sepihak. Alasan mereka? Ada peserta lain yang membayar lebih untuk bahan yang sama. Siska merasa seperti dihantam badai. Bahan-bahan itu sangat penting untuk hidangan inovatifnya yang ia rencanakan akan memukau para juri. Ia mencoba mencari supplier lain, tetapi waktu yang tersedia sangat sempit. Malam itu, Siska kembali ke pasar tradisional di desanya. Ia berbicara dengan para pedagang yang sudah ia kenal sejak kecil, meminta bantuan mereka untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan. Meski tidak sempurna, akhirnya ia berhasil mengumpulkan semua bahan yang ia perlukan, berkat solidaritas para pedagang. Hari final tiba. Saat Siska membawa hidangannya ke meja juri, banyak yang meragukan kemampuannya. Hidangan yang ia sajikan adalah inovasi dari makanan tradisional. Lontong sayur dengan kuah khas yang dimodifikasi menjadi lebih modern, tanpa kehilangan rasa aslinya. Ketegangan memenuhi ruangan saat para juri mencicipi. Mereka terdiam cukup lama, menciptakan suasana yang membuat semua peserta menahan napas. Ketika hasil diumumkan, nama Siska menjadi pemenangnya. Sorakan memenuhi ruangan, kecuali dari beberapa peserta seperti Karin yang terlihat marah dan kecewa. Kemenangan itu bukan hanya tentang uang. Itu adalah pembuktian bahwa kerja keras, kejujuran, dan tekad bisa mengalahkan segala hambatan. Namun, konflik belum selesai. Dalam perjalanan untuk membuka restoran impiannya, Siska menghadapi tantangan baru. Ia membeli sebuah restoran kecil yang berada di pusat kota. Tanpa ia sadari, restoran itu adalah milik perusahaan yang sama dengan tempat di mana ia dihina oleh Rian. Ketika Rian mengetahui siapa pemilik baru restoran tersebut, ia merasa terkejut dan terhina. Namun, ia juga mulai merasakan tekanan, karena restoran yang sebelumnya ia kelola mulai kehilangan pelanggan. Sementara restoran Siska berkembang pesat dengan konsep sederhana namun penuh kehangatan. Restoran itu diberi nama Warung Klasik, sebuah penghormatan terhadap akar budaya dan masakan tradisional yang membesarkan dirinya. Meski tampilannya sederhana dibanding restoran mewah lainnya, Warung Klasik memiliki daya tarik yang berbeda. Setiap pelanggan yang datang tidak hanya mencicipi makanan, tetapi juga merasakan kehangatan pelayanan yang tulus, seperti keluarga. Di sisi lain, restoran di bawah
tentang restoran baru milik Siska cepat menyebar di kota. Restoran itu diberi nama Warung Klasik, sebuah penghormatan terhadap akar budaya dan masakan tradisional yang membesarkan dirinya. Meski tampilannya sederhana dibanding restoran mewah lainnya, Warung Klasik memiliki daya tarik yang berbeda. Setiap pelanggan yang datang tidak hanya mencicipi makanan, tetapi juga merasakan kehangatan pelayanan yang tulus, seperti keluarga. Di sisi lain, restoran di bawah manajemen Ryan mulai kehilangan pamor. Pelanggan setia mereka beralih ke Warung Klasik, terpesona oleh konsep unik dan cita rasa autentik yang jarang ditemukan di restoran modern. Ryan mulai merasa frustrasi. Ia mencoba berbagai cara untuk merebut kembali pelanggannya. Ia memperbarui menu, mengadakan promosi besar-besaran, hingga menurunkan harga. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil yang signifikan. Dalam kegelisahannya, Ryan memutuskan untuk datang langsung ke Warung Klasik. Ia ingin melihat sendiri apa yang membuat restoran itu begitu diminati. Ketika Ryan masuk ke dalam restoran, ia langsung merasa aneh. Tempat itu dipenuhi oleh berbagai ornamen sederhana khas desa. Lampu gantung dari bambu, meja kayu yang dihiasi kain batik, dan aroma masakan yang menyambut hangat setiap pengunjung. Ryan mencoba menyembunyikan rasa takjubnya. Di sudut restoran, ia melihat Siska sedang berbicara dengan seorang pelanggan. Wajah gadis itu memancarkan ketenangan dan keramahan yang tulus. Ryan teringat pada kejadian di restoran tempat ia bekerja, saat ia mempermalukan Siska di depan umum. Ketika Siska menyadari kehadiran Ryan, ia terdiam sejenak. Namun, alih-alih menunjukkan kebencian, Siska justru menghampirinya dengan senyum ramah. "Selamat datang di Warung Klasik. Apa yang bisa saya bantu?" tanya Siska dengan nada lembut. Ryan terkejut. Ia tidak menyangka akan disambut dengan keramahan seperti itu. Namun, egonya tidak membiarkan dirinya menunjukkan rasa bersalah. "Saya hanya ingin tahu apa yang membuat tempat ini begitu ramai," jawab Ryan dengan nada datar, mencoba menyembunyikan kekagumannya. Siska tersenyum kecil. "Mungkin karena kami berusaha membuat pelanggan merasa seperti di rumah. Di sini, makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang cerita dan kenangan." Kata Siska menohok hati Ryan. Ia mulai menyadari bahwa pendekatan bisnisnya selama ini hanya berfokus pada keuntungan, tanpa memikirkan pengalaman pelanggan. Setelah kunjungan itu, Ryan kembali ke restorannya dengan perasaan campur aduk. Ia mulai merasa bersalah atas perlakuannya terhadap Siska dulu. Namun, rasa iri dan gengsi masih mendominasi. Ia tidak ingin kalah dari gadis yang pernah ia hina. Ryan mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia menghubungi seorang investor untuk mendapatkan dana tambahan, dengan tujuan memperluas restorannya dan menghadirkan konsep baru yang bisa menyaingi Warung Klasik. Namun di balik layar, Ryan juga menggunakan cara licik. Ia menyewa seseorang untuk menyelidiki Warung Klasik, mencari kelemahan atau pelanggaran yang bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkan reputasi restoran itu. Beberapa hari kemudian, insiden tak terduga terjadi. Seorang pelanggan datang ke Warung Klasik dan berpura-pura menemukan sesuatu yang aneh dalam makanannya. Ia membuat keributan besar hingga menarik perhatian pelanggan lain. "Kalian pikir restoran sederhana seperti ini bisa dipercaya? Aku menemukan ini di makananku," teriak pelanggan itu sambil menunjukkan potongan kecil logam yang ia klaim berasal dari hidangan yang ia pesan. Siska terkejut, tetapi ia tetap tenang. "Maaf atas ketidaknyamanan ini. Boleh saya melihat makanannya?" Namun pelanggan itu menolak dan terus membuat keributan, seolah ingin memancing perhatian media yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Di tengah kekacauan itu, Maya tiba-tiba muncul. Ia datang bersama seorang teman yang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Maya dan temannya berhasil membuktikan bahwa insiden tersebut adalah hasil rekayasa. Mereka menunjukkan bukti video dari kamera pengawas yang merekam pelanggan itu sengaja memasukkan potongan logam ke dalam makanannya. Keributan pun mereda, tetapi hati Siska terluka. Ia menyadari bahwa kesuksesannya telah membuat beberapa orang iri dan berusaha menjatuhkannya. Namun, bukannya menyerah, Siska justru semakin bertekad untuk melindungi apa yang telah ia bangun. Ia memperketat pengawasan di restoran dan mulai menggandeng komunitas lokal untuk mendukung Warung Klasik. Di sisi lain, Ryan merasa terpojok. Rencananya untuk menjatuhkan Siska gagal total. Ia mulai kehilangan dukungan dari investor yang kecewa dengan hasil yang tidak sesuai harapan. Ryan kini berada di persimpangan jalan. Haruskah ia terus bersaing dengan cara licik, ataukah ia akan menghadapi kenyataan dan mengakui kesalahannya kepada Siska?
Hari-hari berikutnya, Ryan semakin gelisah. Restoran yang ia kelola kehilangan pelanggan lebih cepat daripada yang bisa ia bayangkan. Investor yang awalnya percaya padanya kini mulai menarik diri. Sementara itu, nama warung klasik terus melambung. Media lokal menyoroti keunikan dan kehangatan yang ditawarkan restoran itu. Di tengah kekalutan, Ryan akhirnya memutuskan untuk menemui seseorang yang sudah lama ia abaikan, ibunya. Ibunya, seorang pensiunan guru, tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Ia adalah orang yang selalu mengajarkan Ryan nilai-nilai kebaikan, namun nilai-nilai itu tampaknya terkikis seiring ambisi Ryan yang semakin besar. Ketika Ryan sampai di rumah, ibunya menyambut dengan senyum hangat, meski ada kerutan khawatir di wajahnya. "Kamu kelihatan lelah, nak," ujar ibunya sambil mempersilahkan Ryan duduk di ruang tamu. "Ibu, aku tidak tahu harus berbuat apa," kata Ryan pelan. Ini pertama kalinya ia menunjukkan kelemahannya di depan ibunya. Dengan sabar, ibunya mendengarkan cerita panjang Ryan tentang kegagalan, tekanan dari investor, dan rasa dendam yang ia simpan terhadap Siska. Setelah Ryan selesai bercerita, ibunya hanya menghela napas panjang. "Ryan, kamu tahu apa yang salah? Kamu terlalu sibuk mengejar kekuakan esensi dari pekerjaanmu. Bisnis makanan itu bukan sekadar angka, itu tentang membuat orang bahagia, tentang berbagi." Kata-kata itu menghantam hati Ryan. Ia terdiam lama, memikirkan apa yang telah ia lakukan. Sementara itu, di sisi lain, Siska juga tidak lepas dari tekanan. Sejak insiden pelanggan palsu, ia terus-menerus waspada. Ia tahu, tidak semua orang senang dengan keberhasilannya. Namun, alih-alih mundur, ia justru berusaha lebih keras untuk menjaga reputasi warung klasik. Siska mulai menggandeng komunitas petani lokal untuk mendapatkan bahan baku terbaik, sekaligus membantu perekonomian desa tempat ia dibesarkan. Hal ini membuat warung klasik semakin populer, tidak hanya sebagai restoran, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang mendukung kearifan lokal. Suatu malam, Siska sedang menutup restoran ketika ia dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang tak ia duga. Ryan. Ryan berdiri di depan pintu restoran dengan wajah canggung. Ia tampak berbeda, tidak lagi sombong dan angkuh seperti dulu. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Siska. Suaranya tetap lembut meski ia merasa waspada. Ryan menghela napas dalam. "Siska, aku datang untuk meminta maaf. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar terhadapmu." Siska terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah menyangka Ryan akan mengakui kesalahannya. "Aku terlalu sombong dan tidak pernah berpikir tentang perasaan orang lain. Aku menyesal atas semua yang telah aku lakukan, terutama saat aku mempermalukanmu di restoran dulu," lanjut Ryan. Siska menatapnya lama, mencoba mencari ketulusan di mata pria itu. Ia melihat sesuatu yang berbeda. "Maaf, itu tidak mudah, Ryan. Tapi aku menghargai keberanianmu untuk datang ke sini dan mengakuinya," jawab Siska akhirnya. Namun percakapan mereka belum selesai. Di tengah suasana yang canggung itu, Ryan tiba-tiba berkata, "Aku juga ingin menawarkan sesuatu." Siska mengernyitkan dahi. "Menawarkan apa?" "Aku ingin bekerja sama denganmu. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku benar-benar ingin belajar darimu. Kamu berhasil melakukan sesuatu yang aku gagal lakukan, membuat pelanggan merasa dihargai. Aku ingin mengubah cara pandangku dan mulai dari awal." Siska terdiam. Tawaran itu membuatnya bingung sekaligus ragu. Setelah semua yang Ryan lakukan, apakah ia pantas mendapatkan kesempatan kedua? Siska menghela napas panjang, memikirkan tawaran yang baru saja dia dengar dari Ryan. Dalam benaknya, berbagai kenangan pahit dari perlakuan Ryan di masa lalu terus berputar. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perubahan yang terlihat jelas pada pria itu. Siska akhirnya memecah keheningan. "Ryan," katanya dengan nada serius, "aku menghargai usahamu untuk berubah dan keberanianmu datang ke sini. Tapi untuk menerima kerjasama denganmu, itu bukan keputusan yang mudah bagiku." Ryan menatapnya dengan ekspresi penuh harap. "Aku mengerti, Siska. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin memperbaiki apa yang telah aku hancurkan, termasuk hubungan kita, meskipun mungkin tidak akan pernah sama lagi." Siska tersenyum kecil, tapi matanya masih menyiratkan keraguan. "Aku akan memberimu kesempatan. Bukan sebagai mitra kerja, tapi sebagai seseorang yang ingin belajar. Kalau kamu serius, kamu bisa mulai dari bawah, membantu di dapur seperti staf lainnya. Tidak ada perlakuan khusus." Ryan terkejut dengan jawaban itu, tetapi ia tahu ini adalah peluang yang tidak boleh ia sia-siakan. "Aku terima," jawabnya tegas. Hari pertama Ryan di warung klasik. Ryan datang pagi-pagi ke warung klasik dengan pakaian sederhana.
Ia disambut dengan tatapan penasaran dari para staf, terutama Maya, yang tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Ryan. "Kamu yakin ini ide yang bagus, Siska?" bisik Maya saat mereka berdiri di sudut dapur, memperhatikan Ryan yang canggung mencuci piring. "Kita beri dia kesempatan. Kalau dia tidak serius, dia akan menyerah sendiri," jawab Siska. Hari itu menjadi hari yang berat bagi Ryan. Ia tidak terbiasa dengan pekerjaan fisik seperti mencuci piring, memotong sayuran, atau membersihkan lantai. Namun, ia menahan rasa malunya dan terus bekerja. Di tengah kesibukan, seorang pelanggan setia warung klasik, seorang nenek tua yang sering datang, tiba-tiba mengenali Ryan. "Kamu, bukankah kamu manajer restoran besar itu? Kenapa sekarang di sini?" tanyanya dengan nada terkejut. Ryan tersenyum canggung, lalu menjawab, "Saya belajar, Bu. Belajar dari orang yang lebih baik dari saya." Jawaban sederhana itu membuat nenek tersebut tersenyum dan berkata, "Baguslah kalau begitu. Semua orang bisa berubah kalau mau berusaha." Konflik yang terus menghantam, Siska dan Ryan belajar banyak tentang arti keteguhan hati, kerja keras, dan keberanian untuk berubah. Melalui kerjasama yang awalnya diliputi keraguan, keduanya berhasil menghadapi berbagai tantangan. Warung klasik akhirnya kembali berdiri tegak, lebih kokoh dari sebelumnya. Pak Herman, yang awalnya begitu yakin bisa menghancurkan mereka, perlahan kehilangan pijakan. Usaha kotor yang ia lakukan malah menjadi bumerang, karena masyarakat semakin percaya pada ketulusan Siska dan komitmen Ryan untuk memperbaiki dirinya. Di malam yang tenang setelah semuanya kembali stabil, Siska berdiri di halaman belakang warung klasik, memandang langit yang penuh bintang. Ryan datang menghampirinya, membawa 2 cangkir teh hangat. "Terima kasih, Siska," kata Ryan, menyerahkan cangkir teh itu. "Untuk apa?" Siska menatapnya dengan senyum kecil. "Untuk memberi aku kesempatan. Untuk percaya bahwa seseorang seperti aku bisa berubah," jawab Ryan. Suaranya penuh ketulusan. Siska menghela napas ringan, lalu berkata, "Ryan, hidup ini adalah perjalanan panjang. Setiap orang pasti pernah salah langkah. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan tidak menyerah untuk menjadi lebih baik. Aku percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, selama mereka benar-benar mau berusaha." Ryan mengangguk pelan, matanya berbinar penuh rasa syukur. "Dan satu hal lagi," lanjut Siska, "hidup bukan soal siapa yang paling cepat mencapai puncak, tapi siapa yang mampu tetap rendah hati saat berada di atas. Kekayaan dan kesuksesan itu sementara, tapi kebaikan hati akan selalu abadi." Malam itu, keduanya belajar bahwa hidup bukan sekadar tentang persaingan atau kemenangan, melainkan tentang memberi arti dalam kehidupan orang lain. Siska dan Ryan menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun kali ini, mereka melangkah dengan lebih. Pesan moral. 1. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi tentang bagaimana kita membawa kebaikan bagi orang lain. 2. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesalahan adalah bagian dari hidup, tetapi keberanian untuk memperbaiki diri adalah apa yang membuat kita menjadi lebih baik-baik. 3. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi luar biasa. Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, mereka menyongsong masa depan, membawa pelajaran berharga yang telah mereka temukan dalam perjalanan yang penuh liku ini.